Perkenalkan, nama saya Irfan Ramdhani, seorang mahasiswa dari Universitas Gunadarma serta anggota mahasiswa pecinta alam Gunadarma juga. Di sini diberi kesempatan untuk terapi dive bersama Bang Afandi dari Bali International Diving Profesional. Di sini saya diberikan kesempatan untuk terapi menyelam dari mulai kolam renang serta kursus open water, dari mulai materi di kolam renang atau di swimming pool. Di sana aku diberikan materi dasar open water yang notabene-nya lisens awam untuk para penyelam. Dari kolam langsung lanjut ke perairan terbuka di Nusa Penida, Bali. Dan itu jujur pertama kali melihat kapal speedboat dan menjajaki di kapal speedboat itu. Dari situ sampailah sekitar 1 jam lebih untuk tempat dive spot yang pertama kali saya turun di Manta Point. Ini oleh buddy saya yaitu Bang Angga. Bang Angga juga dari BIDP, yaitu Bali International Diving Profesional, dan serta Bang Afandi juga yang mendokumentasikan saat pertama kali masuk ke perairan terbuka. Sempat terlintas berpikir yang lain-lain, tapi pas saat kali saya memencet tombol deflate, langsung menikmati indahnya birunya laut ini. Langsung saya mengeksplor dengan sangat nyaman, tak lupa memencet hidung untuk equalizing. Lanjut, setelah sekitar 45 menit penyelaman, kami pindah di spot kedua. Di spot kedua itu ada sekitar pindah lokasi, dan di situ namanya Manta Baru. Di sini Manta Baru pertama kali turun dengan cara backroll, langsung masuk ke dalam, dan sangat cantik sekali di Nusa Penida itu. Walaupun arus yang kencang, terkadang kaki saya yang kiri masih keterbatasan ini agak tidak seimbang. Namun ingat kata-kata dari Bang Afandi, jangan pernah dikuasai oleh alat, tapi kita yang harus bisa menguasai alat. Jadi seketika kaki saya terbawa arus atau ombak sehingga tidak seimbang, saya langsung melawan dengan badan kekuatan saya untuk seimbangkan, untuk mengeksplor kembali. Dan sekitar kedalaman 10-15 meter saya melihat yang benar-benar saya sangat indah sekali, yaitu ikan besar pertama yang saya lihat, ikan parimanta yang sangat besar, yang sangat cantik, dan dia itu bagaikan terbang melayang di perairan terbuka itu, sangat indah sekali. Lanjut ke yang ketiga itu, dive spot ketiga itu di Crystal Bay. Crystal Bay itu terdengarnya aja sudah benar-benar Crystal Bay. Wah, mungkin di kedalamannya nanti lebih dingin atau lebih apa. Pikiran sebelum saya turun ada di situ. Dan namun saat sekali turun, lagi-lagi banyak penyelam yang turun, lokal maupun asing, sampai akhirnya kami menyelam bareng. Di situ juga saya bersama Bang Angga, Bang Afandi, beli KD, dan tamu dari Cina. Di situ kami menyelam bareng di Crystal Bay. Saat menyelam sekitar 10-15 menit, karang-karang yang cantik, indah sekali, warna-warni, dan ikan-ikan yang kecil-kecil yang sangat lucu sekali. Dan banyak ikan yang memakan plankton, yang itu menurut saya lebih sangat jarang sekali untuk melihatnya. Dan saat pertama explore, sekitar mau naik ke atas, sebelum safety stop, badan saya terasa dingin sekali. Apakah mungkin berpengaruh dari penyelaman yang sudah ketiga kalinya, atau benar-benar dari namanya itu sendiri, Crystal Bay. Nah, lanjut di Tulamben. Saat di Tulamben,
Beberapa hari kemudian setelah saya bergegas sejenak dari Bali untuk ke Lombok untuk mendaki Gunung Rinjani, saya balik lagi ke Bali untuk melanjutkan rapid dive saya dan langsung menuju sekitar beberapa hari, 1-2 hari beristirahat di BIDP. Saya langsung menuju ke Tulamben di daerah Karangasem, Bali. View-nya itu belakangnya itu Gunung Agung yang sangat sahdu sekali apabila dilihat dari tepi pantai. Gunung Agung juga gunung tertinggi di Bali. Yang di sini aku mendengar Tulamben itu ada bangkai kapal Amerika yang tadinya aku berpikir sangat mencekam. Pertama kali dibantu turun dengan sorbis atau dari pantai, saya untuk menyelam di Laut Tulamben. Saya dibantu oleh warga lokal Bali dan itu menggendong saya. Yang saat ini juga dia kapten kapal yang membawa saya, dia menggendong saya sampai tengah, yang menurut saya itu benar-benar sangat solidaritas, bersamaan sekali. Saat saya digendong, alat-alat BCD, alat scuba, saya memakainya belum menyelam. Saya setelah dilepas digendong, Bang Angga sudah menyiapkan BCD saya masuk, saya memakai alat BCD. Lalulah saya langsung memencet tombol di flight pelan-pelan, perlahan-lahan. Tak lupa untuk memencet hidung equalizing. Terasa nyaman di 5-10 meter. Langsung saya mengeksplor. Dalam benak saya terlintas kapal Amerika ini bagaimana sih, tapi sangat mencekam mungkin, tapi pikiran itu dihilangkan dan saya harus menikmati explore diving kali ini. Saat saya perlahan melintasi awak kapal yang sudah lama tenggelam di perairan Tulamben. Sungguh pengalaman yang pertama bisa melihat kapal wreck USS Liberty dari Amerika atau kapal kargo yang tenggelam pada tahun 1963 yang terkena letusan Gunung Agung yang tadinya ada di tepi pantai. Dia terbawa oleh gempa yang dari Gunung Agung itu sehingga dia sampai tenggelam di dasar. Di situ walaupun mencekam tapi sangat penasaran untuk mengeksplornya. Perlahan 45 menit selesai, saya beristirahat untuk makan siang. 1,5 jam saya beristirahat, saya lanjut lagi ke penyelaman kedua. Penyelaman kedua lagi saya dibantu untuk menyelami laut, dibantu oleh abang yang tadi membantu saya untuk memasuki di Tulamben. Saya digendong kembali, melainkan bukan dibopong tapi digendong sampai ke tengah-tengah, baru saya turun perlahan memakai alat scuba, BCD segala macam, regulator, masker segala macam, sampai akhirnya turun. Saat turun perlahan lagi sangat indah sekali di Laut Tulamben itu, kapal USS Liberty itu. Dan Bang Angga pun mengajak saya untuk mengitari Laut Tulamben dengan ia memberikan tahu jangkar kapal serta depannya kapal, dan kapal-kapal itu sudah dibuai oleh karang-karang dan ikan-ikan yang kecil dan cantik itu memakan plankton. Saat keluar, saya bertanya kepada abang-abang saya sebelum diving kedua, dan ternyata itu ada ikan yang sering melintas di depan mata saya itu, di depan masker, sehingga saya terkejut. Di situ saya agak terkejut. Namun kata Bang Angga dan santai karena di situ ikan-ikan tidak akan menggigit. Jadi walaupun terkejut, saya tetap menikmati. Sering melintas, tapi saya sangat menikmati. Nama ikan tersebut Sorghum fish. Dia di siripnya itu ada sisik yang tajam. Apabila tangan kita terkena itu bisa tergores atau terluka. Dan tepat pada hari ini saya ditemani oleh Bang Angga, buddy saya, Bang
Avandi selaku mendokumentasikan, serta Bang Angga juga mendokumentasikan untuk penyelaman kali ini. Pada tanggal 12 Juni kami menyelam di Tulamben kembali, dan saya menginap dari tanggal 10 di Seraya Resort Bali. Kali ini Bang Avandi dan Bang Angga untuk mendokumentasikan profil saya atau buku yang saya sudah proses pembuatan yang berjudul Taba Sampai Akhir. Di sini kami, saya dan serta abang-abang Bang Angga, Bang Avandi dan buddy saya dari Seraya Resort, ada 2 orang. Itu yang menemani saya langsung sampai akhirnya di sekitar 10 menit kami untuk mendokumentasikan baju Taba Sampai Akhir di salah satu dekat Vrek US Liberty. Setelah itu dibantu oleh dari abang-abang Seraya Resort. Setelah itu langsung eksplor lagi, dan tidak lama ketemu ikan yang menurut saya buas, tapi ternyata itu hanya di pikiran saya buas, yaitu barakuda. Lagi-lagi saya bertemu ikan besar yang bernama barakuda yang giginya sangat tajam, tapi di situ disuruh santai sampai akhirnya saya menikmati melihat barakuda yang cukup lumayan besar. Yang pikiran saya buas, ternyata itu tidak. Dia sangat berjalan perlahan, berenang perlahan, dan akhirnya saya melihat pressure gauge sudah hampir 50 bar. Sampai akhirnya saya perlahan menuju ke 5 meter dan 10 meter. Saat di perjalanan lagi-lagi saya melihat ikan besar, lihat ikan besar lagi, dan tak lupa Sergeant Fish juga sering berlintas. Sekitar 3 menit untuk waktu safety talk, saya kembali ke permukaan. Ya, terima kasih.